tangisan yang sangat jelas. Dia terus manggil Rani. Rani di mana Rani? Dan Rani berteriak, kakak, kakak. Disitulah Ram ngeliat kalau Rani sedang diikat di pohon. Selamat datang di Nyerem Serem yang bisa bikin lu merem. Serem. Kembali lagi bersama Gina Eros atau biasa dipanggil Geros yang hobinya bacain cerita horor dari kalian. Kalau kalian udah follow gua udah lama dari TikTok nih ya, kalian pasti kenal deh nih salah satu cerita terepik gua yang ada di TikTok nih. Nah, gua mau ceritain kembali ya karena kadang gua masih tergiang-giang gitu kepala gua sama cerita ini nih. Soalnya emang kayak serem itu dan diceritain dengan bagus, detail, dan pokoknya kalian denger aja deh. Tapi sebelum kita lanjut ke ceritanya, gue pengen mastiin dulu kalian udah subscribe belum ke channel gue. Kalau belum, subscribe dulu. Dah? Oke, mari kita lanjut ke ceritanya. Jadi cerita kali ini yaitu dikirim melalui email gua di tahun 2021 kemarin guys. Udah lama banget emang. Ceritanya cukup panjang ya nih, Wak. Karena emang ceritanya sedetail itu, tapi sampai akhir video itu tegang banget bener-bener. Oke, jadi kakaknya ini minta disamarin ya namanya. Kita panggil aja Ram. Jadi Kak Ram ini kuliah di salah satu universitas yang ada di Pulau Jawa. Kebetulan pada tahun 2021 lalu, Kak Ram ini dilantik sebagai ketua himpunan guys. Dan ya karena baru dilantik nih ya, biasanya harus ada makrab, yaitu malam keakraban untuk mengakrabkan mahasiswa baru sama mahasiswa lama dan juga untuk sharing-sharing ilmu gitu loh guys. Nggak kayak, bukan dimarah-marahin kayak yang itu ya, bukan. Jadi emang di sini makrabnya tanpa marah-marah guys. Purely untuk saling kenal dan untuk sharing ilmu gitu. Nah, Ram ini kan ketua pelaksana guys. Dia bareng divisi lapangan mencari villa nih untuk ditempatkan sebagai tempat makrabnya. Gak jauh dari kampus, sekitar 45 menitan, itu ketemu di sana ada villa guys. Villanya luas banget dan itu udah masuk ke dalam perkampungan guys. Yang dimana pohon-pohonnya itu rindang-rindang. Ya sekitarnya sangat asri. Villa ini juga deket sama puskesmas, kantor polisi, klinik kesehatan, dan juga masjid. Pokoknya bener-bener ada di tempat yang strategis, juga dikerumunin sama rumah-rumah warga tuh. Nah tapi sewaktu mereka survei nih masuk ke dalam villanya, di dalam villa itu banyak kayak patung-patung kayu yang bentukannya agak aneh gitu loh guys. Terus juga di tengah-tengah villa itu ada kolam yang besar, tapi udah dikerumunin sama pohon pisang. Jadi kolam itu udah nggak difungsikan lagi. Tadi kan gue bilang kalau villa ini deket sama pemukiman warga guys, tapi dihalangi sama pohon-pohon yang rindang banget gitu loh guys. Jadi seakan-akan ya nggak kelihatan banget rumah warga sekitar. Nah pemilik villanya ini juga alhamdulillahnya tinggal cuman beberapa meter dari villa guys. Nggak dijelasin secara spesifik sih, cuman ya pasti nggak jauh lah dari villa. Nah kejadian yang bikin Ram itu agak gimana gitu ya, semenjak waktu visit villa itu guys. Jadi dia kan keliling-keliling villa nih ya, ditemanin sama pemilik villanya nih untuk memastikan kondisi villa itu baik-baik aja dan strategis untuk makrab. Di sini Ram bilang kalau dia cukup sensitif guys sama hal-hal yang gaib. Nah mulai aneh nih, kenapa bapak yang pemilik rumahnya ini kok ngikutin dia terus, padahal di situ ada banyak orang, tapi dia doang yang diikutin kemana-mana, sampai ke atas villa, ke bawah, ke halaman belakangnya, ke kolam, itu pokoknya diikutin terus. Tapi setelah itu Ram gak merasa kalau itu suatu hal yang aneh gitu, jadi kayak ngerasa oh yaudah mungkin bapaknya pengen memastikan aja nih, kebetulan juga kan dia itu ketuanya. Nah setelah mereka keliling-keliling tempat itu, mereka akhirnya memutuskan untuk menyewa villa ini sebagai tempat makrab. Setelah disetujui akhirnya dilakukan pembayaran nih. Dan ya biasalah ya, setelah dilakukan pembayaran pasti dikasih tahu nih apa yang nggak boleh dilakuin di dalam villa itu. Ya seperti dilarang berisik, mereka disarankan untuk nggak berisik dan tidak melakukan kegiatan di atas jam 10 malam di luar villa. Jadi kalau udah jam 10 malam langsung masuk aja ke dalam villa. Alasannya sih ya waktu itu bapaknya bilang kalau
takut mengganggu warga sekitar. Ram akhirnya menyetujui hal itu guys, tapi dia juga minta izin untuk melakukan jurit malam di jam 12:30 sampai jam 3:30. Nah, waktu itu sempet cekcok nih mereka berdua nih, karena bapaknya bilang nggak boleh gitu, malam-malam nggak boleh keluar, apalagi itu tengah malam, jangan gitu. Tapi Ram di situ mencoba untuk meyakinkan bapaknya nih guys, dan akhirnya mereka setuju untuk melakukan makrab nggak di tengah malam, tapi di jam 2:30 sampai jam 4:30. Nah di sini bapaknya itu ngomong, Ya udah boleh, tapi nanti ketika jurit malam itu mau dimulai, kabari saya biar saya lihat dari sini. agak aneh ya, maksudnya apa? Coba dilihat. Cuman ya akhirnya diiyakan lah tuh sama Ram. Nah singkat cerita, di hari H makrab sekitar jam 7 pagi mereka semua berangkat ke villa. Di situ mereka cukup rame ya, ada sekitar 25 mahasiswa baru dan kakak tingkat sekitar 10 orang, jadi kurang lebih 35 orang. Di mana 35 orang ini sedikit laki-laki dan lebih banyak perempuan guys. Nah kegiatan berlangsung lah tuh, dan diakhiri pukul 9 malam dengan tadarus Al-Quran juga makan malam. Nah tibalah di pukul 10 guys. Di situ akhirnya panitia-panitia menyuruh semua orang untuk masuk ke dalam villa dan jangan keluar lagi. Mahasiswa baru juga disuruh untuk langsung tidur guys, untuk mempersiapkan diri untuk makrab. Salah, bukan makrab, yaitu jurit malam. Nah selanjutnya panitia di briefing nih untuk kegiatan jurit malamnya. Selesai briefing mereka karaokean gitu guys, karena emang disediain tempat karaoke. Itu sekitar jam 10 lewat lah pokoknya. Nah di sini Ram itu notice guys, di pukul 10:30 dia ngerasa hawanya tuh yang tadinya dingin tiba-tiba kok jadi panas ya ini villa. Padahal kebanyakan orang itu udah pada masuk kamar kan, harusnya mah make sense-nya jadi lebih dingin gitu. Nah di situ Ram ngelihat sekelilingnya nih, nggak ada apa-apa kok. Panitia-panitia lain juga lagi pada anteng, lagi pada nyemil, nyanyi, terus bebenah. Nah waktu tiba pukul 12 malam guys, di sini Ram ngerasa dadanya itu sesek banget, pundaknya terasa berat guys. Di sini Karam ngelihat lagi ke sekitar, nggak ada apa-apa kok. Nah di sini panitia-panitia tuh udah pada masuk kamar juga guys untuk beristirahat sebentar. Tibalah pukul 1 guys. Di situ Ram ngeliat tuh, dia masih di luar kamar. Dia ngeliat ada perempuan cantik pakai gaun warna putih turun dengan anggunnya dari tangga. Di sini Ram ngeliat, tapi dia ya diabaikan aja lah sama dia supaya nggak terjadi apa-apa gitu. Kira dia menuju dapur dengan acuh gitu. Tapi dari sini guys, suasananya itu menjadi lebih hangat, bener-bener anget gitu loh. Padahal mereka ada di atas gunung, di pemukiman warga yang emang asri banget, yang harusnya dingin. Nah di dapur Ram ini ketemu sama Aris guys, temennya, yang kebetulan juga Aris itu cukup peka. Di sini Aris itu notice nih kalau Ram ini sedang kenapa-napa. Terus si Aris tuh cuma bilang, istighfar, doa, baca ayat kursi. Akhirnya diiyain tuh sama Ram, dia baca ayat kursi. Setelah itu Ram memutuskan untuk sholat nih. Kira ditemenin nih sama si Aris ke kamar mandi untuk wudhu. Selesai wudhu mereka keluar dari kamar mandi guys. Di situ si Ram kaget banget karena ketika dia ngelihat ke arah jendela, di situ seperti banyak banget orang berdiri mengamati mereka dari luar guys. Aduh gue merinding. Kalau kalian tahu scene-nya Pengabdi Setan tuh, itu yang kebayang dari ama gue. Ram ini punya firasat kalau orang-orang ini tuh nggak bisa masuk ke dalam rumah guys. Jadi mereka tuh cuman kayak merhatiin aja tuh dari luar rumah lewat jendela-jendela. Dan di sini ada percakapannya Aris dengan Ram, yang ternyata Aris itu udah dari tadi ngeliatin banyak orang di luar tuh. Terus Aris tuh akhirnya nanya, Emang dari tadi lu gak lihat? terus si Ram jawab, Enggak coy, lu loh dari tadi kayak linglung gitu. terus si Ram cuma ngomong. Ya, lu lagian gak kasih tahu sih. Dan dari situ orang-orang yang ada di luar villa itu tuh nggak pergi guys. Tapi mulai dari situ banyak banget suara-suara yang aneh. Dan kalau kata Karam itu suara-suara yang bersautan. Dan bahkan ada yang nangis juga. Nah tibalah nih di pukul 1.30, setengah 2 pagi, dimana mereka panitia-panitia ini briefing untuk memulai jurit malamnya guys.
Di sini orang-orang yang ada di luar itu, mereka tuh terlihat seperti tersenyum gitu, nggak yang kayak marah. Namun Ram juga notice nih, ada sosok yang deket kolam. Dia itu tertutup sama pepohonan pisang di dekat kolam itu dan ngeliatin mulu ke arah rumah itu. Sosoknya ini tinggi, badannya hitam, matanya merah. Ya kalau tebakan gue bener ya, ini tuh genderuwo lah. Di sini Ram udah mulai agak ketar-ketir gitu, tapi dia berusaha untuk tetap tenang dan melanjutkan briefing nih. Sekitar pukul jam 2, akhirnya waktunya untuk membangunkan para anggota untuk jurit malam. Sebelum mulai acara, mereka disuruh pada makan dulu tuh, lalu berdoa dan kumpul di ruang tengah villa. Di sini mabanya dibagi menjadi 6 kelompok, di mana di setiap kelompok ada 2 panitia, perempuan sama laki-laki, untuk jagain mereka. Mereka harus menyelesaikan sebanyak 4 pos, di mana di setiap pos mereka dipesankan untuk baca doa terlebih dahulu. Ya mereka semua setuju tuh. Sekitar 30 menit acara itu berjalan, tiba-tiba Ram ini ditelepon guys. Rom, buruan ke villa, ada yang sakit. Ram akhirnya langsung ke villa dan di villa dia nemuin ada satu anggota maba yang sedang tergeletak pingsan. Kita sebut namanya Rani. Di sini Ram langsung ngecek suhunya Rani dan suhunya normal, tensinya juga normal. Tapi yang agak aneh, yang agak ganjal, kalau diliatin mukanya si Rani ini tuh sambil senyum sedikit gitu guys. Kayak begini nih. Kayak gitu. Di situ Ram langsung usap lehernya dan bisikin ke telinga. Siapa? Langsung auto itu suara melengking ketawa keluar dari Rani guys. Di sini Rani dan Ram ini pakai bahasa Sunda ya guys, cuman gue langsung artiin aja. Ram ngomong, Jangan ketawa mulu, buruan ngomong. dan di sini Rani sambil ketawa nangis, ketawa nangis, ketawa nangis. Dan dia ngomong apa? Ya ketahuan deh. Kayak gitulah pokoknya. Gimana praktekinnya saya nggak tahu. Nah hawa di dalam villa itu langsung berubah guys, jadi panas banget. Ketika Ram ngelihat sekeliling, itu di luar sosok-sosok itu udah pada ngepung rumah itu guys, makin mendekat, dikepung benar-benar. Di situ untungnya ada kakak tingkat nih yang namanya Yusuf dan ada panitia yang namanya Galuh dan Agni. Mereka pada berdoa tuh. Ram lanjut nih nanyain, Namanya siapa? ini disamarin ya sama Ram namanya ini. Oke, ini nama samaran karena katanya kalau disebut ini namanya dia bakal datang. Ram ngomong, Sana Gih, pergi, udah kasihan. malah dibales. Gak mau ikut ke dia. Terus si Nyai ini nyanyi-nyanyi guys, dan gak mau pergi lah, pokoknya iseng banget nyanyi-nyanyi, ketawa nangis, nyanyi. Di sini Ram untungnya bisa mengatasi hal itu guys. Dia langsung baca-baca doa, dia berusaha ngeluarin si Nyai dalam tubuhnya Rani. Sempet berhasil tuh, Nyai udah langsung keluar. Tapi beberapa menit kemudian masuk lagi sosok lain ke dalam Rani. Dikeluarin lagi sama si Ram. Terus berhasil, terus masuk lagi. Habis itu dikeluarin lagi sama si Ram. Begitu terus berkali-kali sampai Ram ini udah bener-bener capek. Dan hampir masuk juga itu yang lain ke dalam tubuhnya Ram. Dan gak beberapa lama setelah itu, Nyai masuk lagi guys ke Rani. Ram bilang, Kasihan ini anaknya, cepet pulang sana. dibales sama si Nyai apa? Gak mau, saya mau Rani. Akhirnya Ram melakukan pengusiran lagi tuh guys. Tapi kali ini Nyai udah sangat kuat, jadinya Ram kesulitan. Nah, sempet waktu proses itu Rani sempet sadar guys. Di situ Ram berbisik, Kalau kamu lemah terus kayak begini, gak ditahan sama energi kamu bakal terus dimasukin. ke Rani yang waktu itu sadar. Rani cuma ngangguk guys. Terus Ram juga memerintahkan panitia-panitia yang jaga itu jangan melamun dan disuruh minum dulu. Di saat itu juga Aris ngelihat sekeliling. Di sini ada kakak tingkat yang namanya Kak Aul. Dan itu yang tadinya semulanya lagi baca doa tiba-tiba kayak bergetir sendiri terus berhenti dan gagu. Langsung disamperin sama Ram dan Aris. Di sini langsung tuh dibaca-bacain doa tuh Kak Aul sama si Ram. Terus Kak Aul tuh cuma ngomong santai gitu, gak kenapa-napa kok gitu, tapi lemes gitu dia. Tapi setelah Kak Aul ngomong kayak begitu, dia malah teriak
kenceng banget. Di sini Ram langsung ngeliat ke matanya Kak Aul, dan di situ ternyata Kak Aul dari tadi ditempelin sama seorang Kunti yang berusaha masuk ke dalam tubuhnya Kak Aul. Nah, Ram bilang ya di sini dia tanpa sadar menelan Kunti yang nempel ke Kak Aul. Itu rasanya sakit banget, bergetar gitu. Gue nggak paham ya maksudnya menelan itu gimana, cuman yang gue pikir kayak iya pokoknya itu kesakitan lah. Nah di sini juga Nyai yang tadinya ada di Rani itu berusaha masuk juga ke Kak Aul karena Kak Aul lagi lemah-lemahnya, dan Ram di sini bener-bener udah terkuras banget energinya guys. Untungnya nggak lama dari situ petugas villa itu datang dan teman-temannya pada manggil Ustadz juga. Di sini udah mulai terdengar suara yang menandakan kalau bentar lagi itu subuh gitu, kayak ngaji-ngaji lah ya. Nah Rani yang tadinya dimasukin sama Nyai udah diatasin nih sama dia, udah berhenti. Tapi si Rani kerasukannya lagi sama si Eneng, si Kunti. Dia teriak-teriak dan dia kayak bersenandung gitu yang kayak gitu guys. Di sini Ram berusaha untuk ngeluarin si Neng tadi tuh dari tubuhnya Rani. Berhasil dikeluarin, tapi belum 5 menit. Ini emang si Rani itu lagi lemah-lemahnya lah. Dia masuk lagi, Nyai yang masuk guys. Dan di sini Ram itu karena udah bener-bener capek, dia nggak sengaja ngeluarin kodamnya yang sebelumnya belum pernah dia lakuin guys. Karena si Nyai ini bener-bener kayak udah marah gitu ya. Mukanya Rani itu udah berubah jadi merah. Kodamnya Ram ini seorang kakek-kakek guys. Di sini Ram ini setengah sadar, tapi dia sadar kalau dia ngomong, "Keluar sana, jangan buat ulah di sini." itu suara kakek-kakek yang keluar dari Ram. Di sini reaksinya Nyai itu cuman senyum terus ngangguk aja guys. Dan dia ngomong, Ya, ampun. untungnya itu berpas-pasan dengan Ustadz yang datang. Ram langsung disuruh istirahat tuh, ditanganin sama si Ustadz. Nah, gak lama dari situ setelah Pak Ustadznya ini nanganin, dia tiba-tiba ngomong nih sama Ram, nanti ada 2 orang yang mau kesini. Saya mau ke masjid dulu, pengen sholat subuh. Di sini mereka semua bingung lah, pokoknya udah kebingungan dah, cuma diiya-iyain tuh. Nah 15 menit kemudian nih, suara azan berkumandang. Di sini Ram menghampiri Rani yang udah tertidur guys, lemes dia. Terus si Ram akhirnya tiduran juga tuh. Di sini dia sempet kayak ngelayap lah ya, kayak bermimpi sebentar gitu. Di dalam mimpinya si Rani ini sedang diikat di pohon yang ada di kolam. Terus dia langsung kebangun tuh, ngelihat Rani di situ ada kok, dia lagi tidur. Si Ram langsung nyamperin si Rani, terus dia langsung tekan perutnya si Rani. Sok ngomong. Katanya itu langsung ketawa si Rani guys, ketawanya nenek-nenek. Dia malah bilang, Ih, jangan pegang-pegang saya, nggak muhrim. digituin coy. Di sini Ram berusaha untuk berdialog lagi nih sama si nenek-nenek itu, tapi dia juga nggak sadar. Keluar lagi kodamnya dia yang kakek-kakek. Di sini nggak dijelasin secara detail ya dialognya itu apa. Tapi nggak lama dari situ guys, 2 orang yang dibilangin sama Ustadz ini datang. Namanya Pak Dani dan Pak Ujang. Di sini Ram disuruh istirahat, biar Pak Dani sama Pak Ujang yang ngurusin. Tapi belum apa-apa, si Rani ini malah berdiri, terus dia tuh pengen sholat. Dibiarin aja lah tuh sama Pak Ujang sama Pak Dani. Katanya begini, udah biarin aja, yang kebakar juga dia, kita liatin aja, katanya gitu. Di situ Rani yang dirasukin sama si Nyai ini, dia sholat, dia baca tuh, tapi bacanya tuh kecil banget, nggak kedengeran sama mereka. Terus kelihatan kayak si Rani itu nahan sakit guys. Setelah sholat, Rani malah minta apa? Kopi hitam sambil marah-marah. Di sini nggak diturutin nih, tapi si Rani dibawa ke depan kolam yang ada di luar villa. Sini kan udah lewat subuh ya guys, sudah hampir jam 6, jadi matahari itu udah mulai terang. Rani juga masih belum kunjung sadar guys. Jadinya mereka semua ini minta para anggota untuk baca-baca doa guys, agar Rani cepet sadar. Di sini kedua bapak-bapak ini udah kelihatan kewalahan gitu. Akhirnya Ram bantu untuk mentransferkan energinya ke kedua bapak-bapak ini guys. Nah kata orang sekitar, Ram itu bener-bener kayak teriak-teriak, melotot, dan kayak apa nggak sadarkan diri gitu loh guys. Karena katanya di situ Nyai udah mulai mau masuk ke dalam tubuhnya Ram. Tapi untungnya nggak lama dari situ Ram sadar. Dan di sini nih, kalau kalian sempet nonton Insidious, pasti kalian tahu deh kalau orang tuh katanya ada yang bisa berkelana ke alam lain. Nah di sini ceritanya guys mirip kayak begitu. Tadi kan Ram udah sadar. Nah setelah sadar, Ram itu kerasukan lagi guys, dan dia tiba-tiba langsung lari ke halaman belakang.
teriak-teriak gitu loh. Temen-temen, Rani, kayak nyariin Rani. Di sini Pak Ujang itu ngomong, udah biarin aja, temenin dia gitu. Karena Pak Ujang tahu nih kalau dia sedang mencari Rani nih, sukmanya Rani yang dari tadi nggak ada di dalam tubuhnya. Terus dia bilang, udah biarin aja, itu dia lagi mau jemput Rani, ikutin dia, temenin. Di sini dia sambil teriak itu juga sambil nangis guys. Nah beberapa menit kemudian Ram akhirnya balik tuh ke Pak Ujang ke depan. Terus dia ngomong, Rani nggak ada di sini. nah di sini nih udah mirip kayak Insidious guys. Di situ dia udah mulai ngetransfer energinya lagi ke Pak Ujang, terus kayak seperti tarik menarik katanya. Dan tiba-tiba dia udah ada di alam lain guys. Yang dimana itu nggak ada siapa-siapa, cuman ada para jin yang ngeliatin dia yang banyak tuh yang di depan rumah. Tapi mereka tuh kayak menjauh karena suara lantunan Al-Quran itu masih tetap kedengeran tuh guys. Cuman ada nih si Nyai yang mendekat. Dia yang gak takut tuh. Dan ada satu sosok lagi di belakang Nyai yang badannya besar banget, yang hitam, matanya merah nyala, yang dilihat Ram di pepohonan belakang kolam. Itu sosok ngumpet di belakang si Nyai. Di sini Ram bilang kalau itu pertama kali dia masuk ke alam lain tanpa sengaja. Dan dia dengar suara Pak Dhani ngomong kayak begini. Cepat selesaikan, berdoa kepada Yang Maha Kuasa. Hanya Allah yang dapat melindungi kita. Di situ dia melihat ada seutas benang putih mengarah ke kebun. Dia ikutin lah tuh benang kan guys. Tapi saat pengen masuk ke kebun, itu seperti kayak dihalangin ada kaca gitu loh. Di sini dia teriak, Rani. Nggak ada yang ngejawab sama sekali, tapi dia dengar ada suara tangisan yang sangat jelas. Dia terus manggil Rani. Rani di mana Rani? Dan Rani berteriak, kakak. Disitulah Ram ngeliat kalau Rani sedang diikat di pohon. Akhirnya si Ram itu berusaha untuk baca doa dengan keras. Dan dia berusaha paksa masuk guys. Dan dia akhirnya bisa masuk. Dia pegang tangannya Rani. Terus dia lepasin itu iketannya guys. Dia ngomong, Rani ini kakak. Si Rani cuman bisa nangis sekejar-kejarnya. Nah si Nyai ini ngeliat guys. Dan dia terlihat bener-bener marah banget. Tapi untungnya dia kayak gak bisa ngedeket ke arah Rani dan Ram. Karena dia kayak kesakitan gitu. Kalau kata Ram, dia ngerasa kayak dilindungin sama sebuah lingkaran gitu guys, yang ngebuat para makhluk yang jahat ini nggak bisa mendekat sama dia. Di sini Rani masih nangis, terus dia ngomong, Kak gelap, nggak bisa lihat apa-apa, Kak tolong gitu. Terus si Ram cuma jawab, Gak apa-apa, tenang. Rani pegang tangan kakak. Jangan sampai lepas ya. Dengarkan ini suara yang kenceng. Kita ikutin ya. Itu teman-teman kamu lagi pada bacain doa. Rani cuma ngangguk sambil nangis guys. Di sini akhirnya diikutin kembali itu sebuah benang yang mengarah ke villa balik. Tapi mereka agak kesulitan untuk mencari arah balik guys. Untungnya mereka sampai ke teras villa itu dan ngelihat teman-temannya lagi pada bacain doa. Dan di situ mereka berdua langsung baca doa dan seperti ditarik kembali ke dalam tubuhnya. Rani dan Ram akhirnya sadar kembali guys. Dan di sini Rani tadinya pengen langsung dibawa ke puskesmas guys, tapi Rani gak mau, dia cuman pengen langsung pulang. Akhirnya dia langsung pulang tuh. Dan Ram langsung meminta teman-temannya siap-siap bersih-bersih karena mereka harus cepat-cepat keluar dari villa itu. Di sini bapak villa itu baru datang guys, dan dia udah terlihat sangat marah. Yang ngebuat Ram ini agak aneh gitu. Kenapa bapak ini baru muncul sekarang? Terus kenapa muncul dia marah gitu? Agak aneh sih emang. Kemarin kan katanya si bapak ini pengen datang ngawasin kita, tapi kenapa dia nggak datang dan pas udah selesai baru datang terus marah gitu? Udah tuh mereka semua akhirnya balik. Dan sejak itu si Ram itu selama seminggu digangguin guys sama si Nyai. Akhirnya Ram memberanikan dirinya untuk bilang ke orang tuanya dan dibawa nih ke ustadz, dikasih air doa dan dia udah mulai membaik. Gila sih, serem sih sumpah. Kayak film gitu ya. Selain merinding ini agak sumpah capek sih. Masuk keluar gitu sampai dijemput tuh ke alam lain si Rani. Karena sukmanya si Rani ini ketinggalan guys, diikat di pohon. Ampun dah, gue sih udah merinding. Kalian udah merinding belum? Kalau kalian suka cerita ini, jangan lupa like video ini, komen juga part mana yang bikin kalian merinding. Juga subscribe dan nyalain loncengnya untuk tahu kalau gue upload video baru. Yaudah guys, sampai sini aja. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye. Subscribe dan nyalain notifikasi buat dapetin konten horor lainnya. Juga like and share video ini ke teman kalian yang bukan penakut. Cek TikTok dan IG gue di sini ya.
Nggak merinding, nggak seru.